Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan ya. Kita di tempat ini dalam persekutuan kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan semua hal yang baik dalam kehidupan kita. Biarlah kita memuji Tuhan sebagai sembahan puji-pujian kita. Karena hanya dekat Allah saja semuanya itu akan terpenuhi dan dicukupi. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya sekedar janji saja, tapi secara nyata Tuhan menolong kita. Saat kita memiliki pergumulan dan kita berpikir kita tidak sanggup melakukan, kita tidak sanggup melewati, tapi ada saja pertolongan Tuhan. Ada saja yang dikuatkan oleh Tuhan sehingga kita dapat melalui hal itu. Itulah yang memikat kita menjadi seorang akan tetap setia sampai mati mengikuti Tuhan. Hatiku tetap berada di kamu. Hati
Kami rindu Tuhan uluran tangan. Kami rindu Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari nafas yang kami hembuskan. Biarlah kami tetap bersamamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Ya Bapa ya Tuhan, kami akan tetap tenang Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami tetap akan maju Tuhan, karena kami tahu Engkau yang ada di depan kami. Dan kami tidak takut dengan apapun yang terjadi di masa depan, karena kami mengikuti rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu rencana-Mu, rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, biarlah kami hamba-hamba, para jemaat-Mu tempat ini bersatu hati Tuhan, menyembah Engkau. Biar ada kesatuan dalam hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami Tuhan. Karena punya Engkau lah yang punya kerajaan surga. Ya Bapa ya Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena kami rindu Engkau. Dan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang akan kami panjatkan Tuhan, yang akan kami nyanyikan sebagai dupa yang harum. Dan juga kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi lebih dewasa lagi di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa kami yang kami panjatkan dan Engkau kuduskan dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyi, di mana nyanyian ini sebagai selain dari ucapan syukur kita mau menyanyi ini sebagai persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Nyanyian yang berasal dari kita ini kita tujukan kepada Tuhan. Hatiku
kita ingin menyembah Tuhan karena kita tahu Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah penebus bagi kita. Ini ada bagi kami anak-anak kaum muda, ini bukan sebuah lagu baru. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian ini bisa punya lagu baru. Ini menunjukkan bahwa kalau dihitung-hitung ya, kasih Tuhan itu nggak bisa dihitung. Kalau bisa dibilang kalau 1 itu penuh kasih, 2 penuh kuasa, 3 penuh hikmat, dan seterusnya. Karena Yesus itu ada setiap saat dan setiap waktu dalam kehidupan kita. Mari kita belajar lagu ini, kau satu penuh kasih. Semangat yang berasal dari Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita selain belajar lagu ini juga memiliki arti yang mendalam bagi kita. Suka duka Tuhan ada, kiri kanan, depan belakang, di mana-mana ada Tuhan. Biarlah sukacita kita supaya ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kau
kita itu dalam Kristus. Biarlah kita kemana-mana tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, karena Yesus ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Dimanapun kami berada, Engkau tetap ada Tuhan. Di saat dan masa yang terjadi, Engkau tetap ada. Dan kami merasakan janji-Mu yang begitu luar biasa. Ya Bapa, ya Tuhan, biarlah kami tetap bersuka cita Tuhan. Biarlah kami tetap memuji nama-Mu dengan ucapan syukur. Dan kami juga memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur, karena kami akan mengembalikannya, karena itu adalah hak-Mu Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan, karena persembahan ini dapat menjadi gempa yang harum akan hadirat. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Tuhan, memberikan persembahan kami ini, biarlah persembahan yang akan kami berikan menjadi ucapan syukur kami dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, ku terima sukacita surga. Biarlah kita seperti rusa yang rindu menikmati hadirat, seperti rusa yang haus akan firman Tuhan. Biarlah kekuatan yang Tuhan berikan, biarlah perisai yang Tuhan sediakan menjadi kekuatan kita menghadapi setiap persoalan. Biarlah perisai itu melindungi kita dari segala hal yang jahat, hal-hal yang tak nampak, karena kita rindu menyembah kepada Tuhan.
Busari, sungai jiwa. Sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Yesus, kami perlu Engkau. Yesus, hanya kepadamu lah kami berharap, berserah. Yesus, kekuatan yang Kau berikan sungguh amat luar biasa. Kami akan tetap maju Tuhan, karena kami tahu Engkau menuntun kami. Kami tidak takut bahaya, kami tidak takut Tuhan dengan apapun yang terjadi di masa depan, karena Yesus
persiapan yang terbaik, bukan rencana kecelakaan, bukan musibah, bukan hal buruk, tapi damai sejahtera dan kemuliaan yang akan kita rasakan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kami akan tetap berseru Tuhan memanggil Engkau. Biarlah kami tetap berseru Tuhan memanggil nama-Mu. Karena kami tahu dengan pasti Engkaulah jalan dan kebenaran kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami memanggil nama-Mu Tuhan dari hati kami yang baik. Haleluya Tuhan Yesus, berseru memanggil nama-Mu. Yesus,
kasih dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau mengasihi kami. Cari Tuhan, Kau masih beri kesempatan buat kami Tuhan untuk berkumpul ke rumah-Mu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kerinduan kami Tuhan, kami rindu Engkau menasihati kami, Engkau menimpa kami, Engkau membimbing kami Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah urapan saja pada hamba-Mu saat ini Tuhan, supaya kami jemaat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami untuk firman-Mu. Kami menyambut firman ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita di dalam puji-pujian yang ada. Sekarang mari kita mau buka hati kita untuk mendengar Dia berbicara kepada jiwa kita masing-masing. Baiklah, pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam kasih setia kepadanya. Hidup dalam kasih setia kepadanya. Mari kita baca kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kata itu pada lehermu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Pagi hari ini saudara kita Jenny sedang sakit. Karena itu mohon Bapak Ibu nanti di rumah kita mendoakan saudara kita Jenny supaya tangan Tuhan akan menyembuhkannya. Kita belajar pagi ini hidup dalam kasih setia Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23, mungkin ada yang tolong membacakan Ratapan, kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai ke-23. Dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Iya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu apa saudara? Selalu baru tiap pagi. Dan kita akan menikmatinya
jikalau kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kasih setia adalah karakteristik dari Allah, sifat karakter Allah yang tidak bisa terpisahkan dari Dia. Kasih setia seringkali dirindukan oleh manusia di dalam hidup dalam dunia ini dalam hubungan kasih. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya merasa jadi hancur, ya, hancur lebur nggak karu-karuan. Kenapa? Karena dia merasa orang yang dia kasihi itu tidak punya kesetiaan. Ada, bukan hanya ada, tetapi banyak manusia di dalam dunia ini yang membuat ikatan kasih, tetapi kesetiaan itu tidak ada di dalam hidup mereka. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang penuh kasih setia. Walaupun kadang-kadang kita tidak setia, benar tidak? Kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kadang-kadang kita hanya mau menuruti keinginan kita sendiri. Tetapi walaupun kita seperti itu, Bapa Surgawi tetap mengasihi kita. Kasih setia adalah sifat Allah, dan Allah menghendaki kita memiliki kasih setia sama seperti Dia. Dia memberikan kasih setianya yang luar biasa kepada kita, yang tak dapat dikatakan besar kasih setianya kepada kita. Itu bukan berarti Dia membiarkan kita, ya, seperti orang tua yang memanjakan anaknya, apapun yang diingini diberikan dan lain sebagainya, sehingga anaknya bertumbuh tidak sehat. Anaknya bertumbuh tidak sehat karena orang tua memanjakan, ya. Tetapi Allah yang penuh kasih setia itu bukan Allah yang memanjakan anaknya, tetapi Allah yang menginginkan anak-anaknya itu bertumbuh menjadi satu pribadi yang sama seperti dirinya, penuh dengan kasih setia. Kalau anak dimanjakan, tuannya tidak akan penuh dengan kasih setia kepada orang tuanya. Anak yang dimanjakan, dia akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Jadi jangan ada anak-anak di sini yang ingin jadi anak manja, ya. Kalau engkau jadi anak manja, engkau tidak bertumbuh sehat, engkau tidak bertumbuh dengan baik. Jadilah anak-anak yang seperti Allah begitu mengasihi dan setia kepada kita. Anak-anak menjadi anak-anak yang mengasihi Allah dan setia kepada Allah. Amin, anak-anak. Amin. Puji Tuhan. Kita sedang belajar tentang hidup dalam kasih setia. Kasih setia yang kita dapatkan itu bukan kasih setia yang biasa saja. Kasih setia yang begitu agung, begitu ajaib, dan itu kita dapatkan pada saat kita percaya Tuhan Yesus Juru Selamat
bertobat dari segala dosa kita. Saat itulah kasih setia Allah itu mengalir di dalam hati kita, memenuhi hati kita, dan itu tidak akan didapatkan di luar Tuhan Yesus. Itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak mau bertobat di hadapan Allah. Orang-orang yang telah memiliki Tuhan dengan sungguh di dalam hatinya, maka kasih setia Allah itu mengalir dalam hidupnya. Seorang guru pernah bertanya kepada saya, bagaimana rasanya atau caranya Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Roh Kudus kan nggak kelihatan. Roh Kudus tidak nyata di pandangan kita. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hati kita ada sesuatu yang luar biasa, yang indah. Lalu dia tanya, bagaimana ya? Engkau memang sebelum engkau dipenuhi Roh Kudus engkau tidak tahu, tetapi bayangkan tentang kalau engkau sedang jatuh cinta. Siapa di sini pernah jatuh cinta? Oh, Joli kelihatannya. Kalau jatuh cinta itu kelihatan apa tidak? Tidak. Tapi ada apa tidak? Ada. Di mana? Di hati kita. Hati kita jadi waktu seorang pria diterima oleh wanita cintanya, ada sesuatu yang berbunga-bunga di dalam hatinya. Benar? Ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kasih cinta Allah itu memenuhi hati kita, indahnya lebih dari cinta seorang pria atau seorang wanita. Kalau engkau belum bertobat, engkau belum merasakannya. Kalau engkau belum memberikan hatimu kepada Yesus, engkau belum merasakannya. Tetapi saat ini Allah menghendaki setiap pribadi kita mengalami kasih cinta Tuhan dan kesetiaannya yang luar biasa. Nah, kita melihat yang kedua. Apa yang dikatakan di dalam Amsal 3 itu? Kita lihat ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Biarlah kasih setia itu kita kalungkan di leher kita. Artinya apa? Menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Di sana ada gambar kalung, dikatakan kalung love, katanya kalung kasih. Nah, biarlah kalung kasih Allah itu berada di dalam kehidupan kita. Orang
bisa melihat kita dan mengatakan sungguh indah kasih-Nya. Sungguh indah kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 3 ayat 4 tadi, Tuhan mau kita menjadikan kasih setia itu sebagai perhiasan dalam hidup kita. Tetapi sebagai apa lagi? Sebagai apa? Sebagai apa? Di dalam Amsal 3 tadi, sebagai sesuatu yang terpatri di mana? Di hati kita. Oh, maksudnya, iya. Biarlah kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu tertulis di dalam loh hati kita. Bapak Ibu, waktu Tuhan memberikan Taurat, Tuhan menuliskannya di dalam loh batu. Dan loh batu itu sesuatu yang sangat dihargai oleh orang Yahudi. Kalau seseorang menghargai suatu hal, mereka menuliskan di dalam loh batu. Seperti Allah menuliskan 10 hukum Taurat di dalam loh batu. Sekarang Allah berbicara, biarlah kasih setia itu terukir, tertulis dengan indahnya di mana? Di mana? Masing-masing katakan di hatiku. Biarlah kasih setia itu terukir dengan indahnya di mana? Lapor. Biarlah kasih setia itu terukir di mana? Di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Kalau tidak terukir di hati kita, kita tidak mengalami indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kalungkan pada lehermu, tulislah atau ukirlah di loh hatimu. Sesuatu yang sangat penting, karena terukir di loh hati kita. Kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Kasih setia Allah itu ada di sana. Apapun yang kita perbuat diwarnai dengan kasih setia Allah. Kita berjalan kemana, kita melangkah, diwarnai, langkah kita diwarnai dengan kasih setia Allah. Itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Lalu kita akan belajar bagaimana kasih setia Allah itu. Bagaimana kasih setia Allah itu bisa menjadi perhiasan dalam hidup kita, bisa terukir di dalam hati kita. Kita perhatikan kembali ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Kadang-kadang ada orang yang bangga karena dirinya
pandai, hebat. Pandai itu sesuatu yang bagus. Tetapi ada orang yang hatinya, hidupnya hanya terpaut kepada kepandaiannya sendiri. Tetapi yang lain mengatakan pandai tidak bijak, tidak ada artinya. Pandai tidak bijak, tidak ada artinya. Sebab kepandaian itu karena untuk kebanggaan, untuk kepentingan pribadi, maka kepandaian itu dipakai untuk apa? Untuk menipu orang lain. Ya. Kita lihat di WA sana, di apa yang ada di online, dipakai oleh orang bodoh, bukan orang pandai. Untuk apa? Menipu. Ya. Sehingga kadang-kadang saya itu ya juga agak takut ya, ada WA dari orang yang tidak kenal, kemudian ada sesuatu yang dipromosikan, jangan-jangan itu penipuan. Kepandaian tanpa kebijakan menjadi sebuah kejahatan. Kepandaian tanpa kebijakan menjadi sesuatu yang bisa merugikan banyak orang. Tetapi mengakui Tuhan dalam segala jalan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itulah kebijakan yang paling utama. Kadang-kadang anak-anak Tuhan menganggap bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan kepadamu. Itu seolah-olah seperti suatu kata yang begitu saja. Tetapi kita akan menjadi bijak, saudara, memiliki sesuatu yang luar biasa jikalau kita menerapkan itu dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya katakan waktu yang paling baik adalah lupa. Ada yang ingat? Waktu yang terbaik dalam hidupmu adalah 1 jam pada waktu bangun tidur. 1 jam setelah kita bangun tidur, waktu yang terbaik. Dan kalau waktu terbaik itu kita jadikan mencari Allah dan kebenarannya, maka saudara tidak hanya mendapat yang terbaik di dunia ini, tetapi yang mendapat yang terbaik sampai ke depan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara semua, marilah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Itulah yang terbaik, mendahulukan Tuhan. Galatia 5 ayat 25, kalau saudara baca di sana dikatakan, siapa yang mau membacakan Galatia 5 ayat 25? Mari. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita akan menjadi bijaksana, kita akan dapat memakai waktu-waktu dalam hidup ini dengan baik. Kita tidak membuang-buang waktu dalam hidup ini kalau kita
mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa demikian? Karena Roh Allah akan memimpin hidup kita hari itu. Roh Allah yang tahu segalanya. Roh Allah yang mengerti bagaimana kuasa kegelapan coba menjatuhkan saudara. Bagaimana kuasa kegelapan coba menentang saudara. Dia yang maha tahu itu menyertai engkau dalam hidup sehari-hari kalau engkau mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita bertambah lagi kepada yang lebih dalam hidup kita. Di sana bisa dibaca, jadilah apa saudara? Rendah hati, siap untuk taat. Jadilah rendah hati, siap untuk taat. Jika firman meningkatkan suatu area dosa dalam hidupmu, jika firman Allah menunjukkan ada area dosa, ya, area hidup kita itu kan luas ya. Tapi kadang-kadang anak Tuhan ada sebuah area di dalam hidupnya, area dosa. Jikalau Allah meningkatkan itu kepadamu, baiklah engkau lekas bertobat. Dosa itu macam-macam saudara. Dosa itu kebohongan pun dosa. Kalau engkau terikat dengan mungkin mabuk, terikat dengan rokok, terikat dengan apapun juga di dalam dunia ini, bahkan terikat dengan HP, maka ada area dosa di dalam hatimu. Area dosa itu hati-hati. Kalau kita tidak bertobat, tidak menghargai Allah dan merendahkan diri untuk bertobat, engkau akan mengalami kendala yang berat dalam hidup. Engkau akan mengalami kendala yang berat dalam hidupmu, sehingga hidupmu tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari perhatikan hidup ini. Saudara, jangankan saudara, pada Sabtu lalu di kebaktian kita belajar tentang Salomo. Salomo itu yang dikaruniai Tuhan dengan hikmat luar biasa, dengan kekayaan luar biasa, dengan kemuliaan luar biasa, karena pada masa mudanya dia memohon kepada Tuhan hikmat untuk memelihara rakyatnya, memelihara kehidupan rohani. Maka Allah memberkati dia. Dikatakan oleh firman Allah, sepanjang ada manusia, sepanjang ada dunia ini, tidak akan ada raja seperti Salomo yang memiliki hikmat yang luar biasa, yang memiliki kekayaan yang luar biasa, yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dia disanjung orang di seluruh dunia, dan bait Allah yang didirikannya menjadi satu bangunan yang paling indah di dalam dunia ini. Jikalau seandainya masih ada, itu akan berapa kali melebihi. Kalau kita ke Jawa Tengah ada Borobudur, ada yang lain. Wah, bangunan bait Allah Salomo itu luar biasa, saudara. Tetapi orang yang sehebat itu dikatakan pada masa tuanya dia menjauhkan hatinya dari Allah, sehingga Allah mengirim orang-orang
atau raja-raja di berbagai daerah yang dulu takluk kepadanya untuk melawan dia. Apa sih kesalahan Salomo? Apa kesalahan Salomo? Salomo terpaut pada cinta, tapi cinta kepada banyak wanita-wanita cantik yang Tuhan melarang untuk mencintai mereka. Bangsa Israel dilarang mencintai orang-orang yang menyembah berhala. Salomo masih hidup di dalam kebijaksanaannya. Dalam hikmatnya dia menuliskan banyak buku, dia menuliskan banyak puisi tentang segala macam yang ada di dalam dunia ini. Tetapi pada masa tuanya ia menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Si cantik-cantik dari bangsa-bangsa lain penyembah berhala itu pada waktu tuanya kalau Salomo pada masa tuanya kan sudah kekuatannya, kekuasaannya juga tidak seperti pada waktu muda. Dan si cantik-cantik itu akan merujuk, saudara, merujuk kepada Salomo kalau tidak dibuatkan tempat penyembahan kepada berhala mereka. Sehingga akhirnya yang satu dituruti, Dewa Milkom, ada dibangun tempat penyembahan yang bagus di sana untuk Dewa Milkom. Yang lain berkata, aku juga buatkan tempat penyembahan kepada Dewa Matahari, kepada dewaku, kepada ini itu. Akhirnya Salomo kehilangan hikmat, kemuliaan, kekayaan. Bahkan Tuhan berkata, kerajaanmu akan diambil oleh hambamu, yang 10 suku akan menjadi milik hambamu, kamu hanya menerima 2 suku. Terjadilah perpecahan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. 3 hal yang menjadi hal utama dalam kehidupan Salomo habis hilang karena tidak berhati-hati dengan area dosa yang dianggap kecil. Saudara, Allah mengajarkan kepada kita, mari berhati-hati dengan area dosa yang sekecil apapun dalam hidup saudara. Jangan biarkan itu menguasai hidupmu. Kalau engkau tidak mau bertobat, engkau tidak mau menyerahkan hatimu kepada Tuhan, tidak mau berubah, itu dapat menghancurkan hidup. Seperti Salomo. Kalau saya menyampaikan ini karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan penuh dengan kasih setia kepadamu. Dan Dia menghendaki engkau mengalami hidup di dalam kasih setia Allah. Karena itu jangan biarkan sedikit dosa melekat di dalam hati. Jangan biarkan. Cepat datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya. Dan berkata kepada Allah Roh Kudus tolong saya. Saya mau melepaskan dosa ini. Dia akan menolongmu, saudara. Dia akan menolongmu. Itulah kasih Allah kepada kita. Dia sebenarnya yang sedang menangis, saudara, untukmu. Dia menangis untukmu. Seperti Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Karena Dia menginginkan orang-orang di kota Yerusalem itu betul-betul bertobat dan menerima Dia.
Dan ini saatnya Tuhan sedang menangis bagimu. Karena itu bukanlah hati. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup saya bersih. Saya tidak mau kehilangan semuanya yang Engkau sediakan bagi diriku. Saudara, bila tidak seperti itu, maka sekali lagi hidup rohanimu dalam bahaya. Yang berikut, semakin rendah hati, semakin rendah hati, semakin taat, semakin indah hubungan kita dengannya, dan semakin menjadi berkat. Kita dapat mengeluarkan buah roh yang dinikmati orang banyak. Semakin engkau rendah hati, semakin engkau menghormati Allah. Setiap kita bisa ada sesuatu di dalam hidup kita, tidak hanya yang tadi terikat kepada hal-hal yang jelas-jelas dikatakan oleh firman Allah itu tidak benar, tetapi saudara, yang tidak kelihatan. Kadang-kadang di hati kita ada kebencian, di hati kita ada kemarahan yang kita pendam, di hati kita ada sakit hati. Bahkan di hati kita kadang-kadang merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk orang yang tidak kita senangi. Bisa tidak, tetapi Allah ada di tengah kita. Kita ibadah hari ini, kita tahu Dia sungguh hadir di tengah kita, baik dalam pujian, baik dalam firman Allah. Dan karena itu saudara, mari jangan membiarkan noda kecil ada di dalam hati kita. Kalau kita tahu kita diterangi oleh firman Allah tentang noda itu, mari kita minta darah Yesus menghapus noda itu. Amin. Darah Yesus menyucikan noda itu dari hidup. Maka kita akan menikmati hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut, mari kita perhatikan di sini. Jikalau engkau ingin hidup dalam kasih setia, jikalau ingin hubunganmu dengan Tuhan ada dalam satu keadaan yang indah bersama dengan Dia, tempatkan Dia di depan. Tempatkan Dia di depan. Kalau engkau sedang berjalan, Tuhan Yesus ada di mana? Kalau engkau sedang berjalan ke satu tempat, Tuhan Yesus ada di mana? Ya, mungkin ada yang mengatakan di hati. Tetapi mari kita melangkah lebih jauh. Tempatkan Tuhan Yesus di depan. Kenapa? Gambaran antara kehidupan kita dengan Tuhan adalah seperti domba-domba dengan gembala. Tuhan Yesus gembala yang agung itu kenapa digambarkan membawa tongkat? Tongkat itu akan mengingatkan domba-dombanya yang nakal. Tetapi tongkat itu terutama akan melindungi domba-dombanya. Dia akan berjalan di depan, itulah gembala pada waktu lalu. Dan sering saya katakan, dia akan berjalan di depan, kemudian dia akan lihat-lihat dengan tongkatnya, melihat di antara rumputan itu. Kalau di sana ada lubang-lubang ular tedung, dia
mau menjagai domba-dombanya. Nah, kalau domba-dombanya itu mau ada di belakang gembala, ya, ada di belakang gembala atau setidak-tidaknya ada di sisinya sana memandang kepada gembala, maka domba-domba itu tidak akan mengalami bahaya karena dia melindungi, menjagai. Letakkan Tuhan di depanmu, lalu amatilah jejak langkahnya. Amatilah jejak langkahnya. Saudara bisa tahu jejak langkah Tuhan? Kita bisa tahu dari firman-Nya. Firman-Nya menjadi penuntun hidup kita. Firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita. Firman-Nya menjadi terang pada jalan kita. Semuanya pernah mengalami lampu mati, ya? Enak tidak kalau lampu mati? Tentu tidak. Apalagi kalau saudara sedang keluar, ya, keluar ke sana, jalannya gelap sekali, ya. Mungkin saudara meraba-raba sesuatu, dianggapnya itu sesuatu yang dapat menjadi pegangan, tapi ternyata yang diraba adalah yang nggak tahu, yang diraba mungkin tempat sampah di pinggir jalan, yang diraba yang lain. Tetapi kalau lampu itu menyala, terang itu datang, maka saudara bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Manusia yang hidup dalam kegelapan itu selalu menganggap pikirannya benar. Tetapi kita punya firman Tuhan yang menerangi langkah kita. Jadi amatilah jejak langkahnya, karena firman Allah menjadi penuntun. Berikan tempat kepada Roh Kudus untuk membimbingmu. Galatia 5 ayat 25 tadi sudah kita baca. Seorang pembuat tahu, ya, jualan tahu. Nah, dia sudah punya mikrolet yang jadi langganan itu, ya. Dia biasa membawa tahu itu ke pasar, bukan seperti orang-orang ke sini, ya, ke pasar. Satu saat waktu dia sedang pergi mau ke pasar, mau naik mikrolet, tiba-tiba dia terpeleset dan tahunya tumpah hancur. Waduh, dia itu anak Tuhan, dia itu sedih gitu. Dia itu berkata, Tuhan, kenapa sih kau tidak menolong saya hari ini? Kenapa biasanya kau menolong saya hari ini, kau tidak menolong saya hari ini? Saya tidak dapat uang, tidak dapat apa-apa karena tahu saya hancur, ya. Tiba-tiba sementara dia pulang kembali ke rumahnya, dan sementara dia sedih, dia dengar berita mikroletnya mengalami kecelakaan. Akhirnya, apakah keadaan yang tidak menyenangkan itu sesuatu yang menghancurkan dia? Tidak. Allah penuh kasih, melindungi dia. Dan yang berikutnya, waduh, tapi ya bersyukur dia kepada Tuhan karena tidak ada dalam mikrolet itu. Yang kedua, tapi hari ini saya nggak dapat uang, mau bikin tahu lagi, mau pulaan lagi, sulit. Dia berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba sore ada orang datang, dan orangnya berkata,
Pak, saya mau cari tahu. Tapi tahu yang mana? Tahu yang hancur. Karena itu akan menjadi makanan babi kalau nggak salah ya. Tahu yang hancur yang dia cari, dan semua tahunya yang hancur dibeli. Saudara, kalau kita mengikuti jejak langkah Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kita, menolong kita, menguatkan kita, melindungi kita. Kelihatan sesuatu yang tidak baik, tetapi nyata kasih setia Tuhan. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup seperti itu, di dalam ayat 4, coba dibacakan dengan keras. Ayat 4 dan 8, apa itu? Mari. Mas Hari. Ada yang mau membaca, mari silakan. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 4 dan 8. Oh, 4. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, apa saudara? Kita akan mendapat apa? Akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan juga manusia. Dalam pandangan Allah dan juga manusia. Berkat kedua, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Hidup dalam kasih setia Allah itu indah. Tapi hari ini yang penting, mari kita bersyukur untuk kasih setia Allah, dan mari kita buka hati kita. Kita katakan, Tuhan, noda yang ada dalam hidupku, ampuni saya, kuduskan saya. Dia serius, saudara. Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. Mari serahkan seluruh hidup kepadanya. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kasih setiamu yang kurasakan.
Tapi berikan hatimu, ambil keputusan yang tepat bahwa engkau akan berubah, engkau akan melakukan kehendak, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar taat kepadamu, saya mau belajar rendah hati untuk melakukan kehendak. Dia ada di tengah-tengah kita, bahkan dia dekat dengan dirimu. Dia sedang berbicara kepadamu. Dengar dan lakukan apa yang dia katakan kepadamu. Ibu Iva akan berdoa buat kita. Kemudian nanti Ibu Setiati akan berdoa buat saudara kita Jamie yang sedang sakit. Dan Ibu Betty juga termasuk Ibu Bandi dan semua yang lain yang mungkin dalam keadaan sakit, kita doakan. Bapa di surga, bersyukur pada siapa Engkau sudah hadir di tengah kami. Engkau sudah memenuhi kami dengan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau menguasai hidup kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memakai gembala pada siang hari ini. Kiranya berkat-Mu tercurah atas kehidupannya. Dalam masa tuanya, kasih-Mu selalu memberikan. Tak akan pernah kekurangan satu detik. Karena Engkau memberkati dengan segala perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan juga kasih sukacita yang dari kami. Engkau juga memberkati kami semua hari ini, memberkati semua sidang jemaat dengan segala berkat yang berlimpah. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kami, semua yang baik, semua yang manis, Engkau memberikannya bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, menjadi biji mata yang senantiasa Engkau lindungi. Kami bersyukur buat keselamatan jiwa kami, pengampunan dosa kami, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mengucap syukur bahwa curahan darah Yesus berikan kuasa dan mujizat bagi kami. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami ingat saudara kami yang tidak hadir saat ini Tuhan. Kiranya kuasa darah Kristus boleh mengalir dalam kehidupan mereka Bapa, di dalam hati mereka, mengubahkan mereka ya Bapa, supaya ada kerinduan untuk lebih setia kepadamu, sebagaimana Engkau telah setia kepada kami Bapa. Bapa di surga, kami bawa saudara kami yang mengalami lemah tubuh saat ini. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat Jimmy yang saat ini sakit. Bapa, kami mengucap syukur bahwa rencana-Mu indah luar biasa dalam kehidupan Jimmy. Kami percaya darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu bagi hamba-Mu ya Bapa. Kekuatan, kesembuhan, pemulihan di dalam kesehatannya, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, saat ini mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan. Engkau memberkati setiap pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati setiap pengharapan di dalam Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu berlaku saat ini Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Betty Tuhan. Suatu telah terjadi dalam kehidupan Bu Betty Tuhan, Kau punya rencana indah dalam hidup Bu Betty. Saat diterbaring sakit, Tuhan, pemulihan-Mu juga boleh terjadi, kesembuhan itu boleh terjadi. Dan Engkau pakai kehidupan Bu Betty menjadi berkat di dalam keluarga anak yang belum mengenal Engkau Bapa.
Kami rindu Tuhan melalui kejadian ini. Ada hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Ruben. Boleh semakin setia, boleh semakin berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Karena di dalam Engkau ada kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Bandi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pada masa tuanya saat ini Tuhan Engkau memakai Ibu Bandi. Di dalam kelemahan tubuhnya Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu yang besar bagi Ibu Bandi Bapak. Jika Ibu Bandi boleh membawa anak cucu menantu, mulai lebih setia dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan jamaah atas keluarga ini Bapak. Kami juga berdoa buat Bulis, Tuhan beri kekuatan, kesembuhan yang sempurna kepada Bulis. Ada pengharapan yang luar biasa. Mujizat-Mu boleh terjadi dengan luar biasa. Kesembuhan yang sempurna itu boleh dirasakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Mungkin di antara kami saat ini ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan tubuh yang saat ini datang kepada-Mu. Bapak kami percaya Bapak apabila kami berharap kepada-Mu tidak akan sia-sia. Dan Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyembuhkan kami Tuhan. Dari pulang dari tempat ini, mujizat-Mu boleh terjadi dalam tubuh kami Tuhan. Kekuatan, kesehatan itu boleh terjadi. Dan Engkau pakai hidup kami hari-hari selanjutnya, supaya kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh merasa bangga kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Bapa. Kami rindu kami boleh lebih lagi setia kepada-Mu. Kami rindu hidup kami boleh senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam kerinduan kami serahkan segala doa, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi telah berikan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang membimbing kita, yang menghibur kita, yang memberi kemenangan dalam hidup kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Allah dipermuliakan. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita ada